dan Akbar Daulay dengan tema fikih zihar. Yang keempat yaitu tanya jawab. Kelima, doa serta penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah bersama-sama. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah, acara kajian MPO hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Nur Hasanah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwanakumullahu bisyai'im minasyaidi tanalahu aydikum wa rimahukum wa liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa adlim minkum hadyan balighal ka'bati au kaffaratun ta'amu masakina au adalu dzalika siyaman liyaduqa wa bala amri. Afallahu amma salaf wa man ata fayantakimullahu minhu wallahu azizun tuntiqam. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyara wa hurima alaikum saydul bahri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tahsarun. Ja'alallahu al-ka'batal baital harama fi qiyamal linnasi wasyahral haram wal hadiya wal qalaid. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bikulli syai'in alim. I'lamu annallaha sadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim.
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkannya, serta menjadi penenteram hati, syafaat, dan cahaya buat kita semua di alam kubur dan di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, untuk pemberitahuan, acara ini juga disiarkan langsung di Facebook Dompet Duafa Hong Kong, dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa News. Jangan lupa untuk like fanspage Facebook Dompet Duafa Hong Kong, dan juga subscribe untuk berlangganan YouTube Dompet Duafa Hong Kong News. Untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong. Untuk selanjutnya, acara yang ketiga, yaitu acara inti pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Akbar Dulay dengan tema Fikih Sihar. Kepada Ustadz Fauzan Akbar Dulay, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam majelis yang mulia ini. Ini sudah masuk ke 14 Ramadan, maka kita perbaharui lagi niat kita perbaharui lagi amal kita, baca Quran kita. Mudah-mudahan Allah memberikan puasa kita sehingga kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa insyaallah. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, adat itu adalah bagian daripada kehidupan. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di masyarakat, ada yang sesuai dengan syariah, ada yang tidak sesuai dengan syariah. Namun, ketika sesuatu itu kadang disandarkan kepada agama, yang asal mulanya adalah pekerjaan yang kelihatannya dunia, maka bisa menjadi amal ibadah bagi dirinya. Kita bekerja, mungkin zahirnya adalah nampaknya pekerjaan dunia, namun ketika niat kita adalah untuk mencari ataupun menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut menjadi amal untuk kita. Nah, hadirin rahmati Allah, kebiasaan-kebiasaan khususnya orang Arab itu tentu berbeda dengan kebiasaan kita di Nusantara. Contoh, Bu, ya. Kita di Indonesia, laki-laki contohnya, kalau ada orang yang misalnya pegang janggut seseorang, ada kiai-kiai di Jawa, itu dipegang janggutnya. Itu kalau menurut tradisi ataupun tata krama sopan santun untuk orang Indonesia, maka kalau memegang janggut orang lain, ya, itu termasuk kurang adab. Namun,
Kiai Haji almarhum Maimun Zubair, orang alim ataupun gurunya daripada ulama-ulama kita di Indonesia ini. Ulama sepuh kita yang telah meninggal kemarin dan kubur beliau berada di Ma'la, berada di bersama dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau itu terkenal alimnya, terkenal hebatnya, terkenal solehnya, terkenal syekhnya, bahkan di tanah Arab. Maka kadang-kadang orang Arab itu memegang janggut beliau. Bahkan diambil kepala beliau, ditarik begitu, dicium kepala. Kalau kita, istilahnya bagi kita Nusantara, seperti itu istilahnya kurang adab. Kalau kita tiba-tiba datang ke kiai, ataupun ibu nyai misalnya kita cium kepalanya. Kadang-kadang kurang adab. Tapi orang Arab, itu mereka seperti itu adalah memuliakan. Intinya apa? Bahwa kadang itu berbeda antara tradisi kita dengan tradisi orang Arab. Sebagaimana sekarang ibu-ibu sekalian, di Arab, beda dengan Islam. Bukanlah semua yang datang daripada Arab, kita terima, tidak. Namun, ketika itu datang dari Arab dan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka itu kita terima. Dulu itu sorban, jubah, itu digunakan juga di kalangan orang Arab. Jahiliyah, bahkan non-muslim, kafir. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW meneruskan, jadi apa-apa saja yang baik, itu diteruskan oleh Nabi. Apa yang buruk, langsung dipadamkan. Riba, gharar, mabuk-mabukan, tawaf dengan keadaan tidak menggunakan sehelai benang pun. Itu dulu jadi kebiasaan di kalangan bangsa Arab. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW beliau hadir, diutus sebagai Nabi, sebagai Rasul, maka beliau menghapus tradisi-tradisi jahiliyah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Dulu, orang-orang yang datang ke Mekah, maka mereka akan dijamu oleh orang-orang Mekah, kampung Mekah. Siapa yang datang dari Syria kah, dari Yaman kah, ketika mereka mau melaksanakan haji, karena haji memang sudah ada, dari dulu sudah ada haji. Walaupun sebelum Nabi Muhammad SAW beliau diangkat menjadi Nabi, tetapi haji sudah ada. Dan siapa yang datang melaksanakan ibadah haji, itu diikram, itu dimuliakan, itu bekal-bekal mereka, itu mereka diberikan makan oleh penduduk Mekah pada saat itu. Nah, itu ikramud duyuf namanya, memuliakan tamu. Dan masih saja sampai sekarang, syariat untuk memuliakan tamu paling tidak 3 hari itu tetap menjadi syariah kita, menjadi bagian daripada memuliakan kita terhadap tamu. Nah, hadirin rahmatullah SWT, jadi masuk tradisi orang Arab, perkataan mereka ketika mereka tidak suka kepada istrinya. Ini kita masuk bab zihar. Ini kita baca, Bu, ya. Nah, zihar itu banyak dikatakan sebagai perceraian. Zaman dahulu, ya, orang-orang Arab jahiliyah, itu mereka kadang ketika tidak suka lagi kepada istrinya ataupun ingin menceraikan istrinya, maka mereka akan mengatakan, kamu seperti punggung ibuku. Ibu, ya, kita baca. Zihar adalah suatu ungkapan dari suami. Memang pelakunya suami nih, Bu, ya. Talak, rujuk, bahkan zihar ini pelakunya adalah suami. Talak tidak bisa dijatuhkan oleh istri, tidak bisa. Talak hanya bisa dijatuhkan dari istri kepada suami melalui KUA, melalui Tuan Kadi, melalui proses pengadilan. Tidak bisa dia langsung menjatuhkan talak itu kepada si suami. Istri tidak ada hak. Yang menjatuhkan talak itu adalah KUA, hakim, Tuan Kadi. Begitu juga rujuk, itu hak suami. Ketika suami mengatakan, saya kembali kepada kamu, balik ya, maka itu hak suami. Begitu juga zihar, itu adalah ungkapan suami.
Nah, bagaimana ucapan zihar itu? Zihar artinya ya, suatu ungkapan suami yang menyatakan kepada istrinya, bagiku kamu seperti punggung ibuku. Ketika itu ia hendak mengharamkan istri itu bagi dirinya. Artinya apa? Seorang lelaki di zaman jahiliyah, dia sangat benci dan marah dengan istrinya dan dia niat menceraikan istrinya. Jadi pol-polannya kata-katanya itu, paling tingginya kata-katanya dalam menceraikan istrinya adalah kamu seperti punggung ibuku. Artinya apa? Dia menceraikannya dengan cara itu. Itu adalah lafaz talaknya ketika ada. Oke, kita baca. Talak seperti ini telah berlaku di kalangan orang-orang jahiliyah terdahulu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada suami yang menzihar istrinya untuk membayar kafarat denda sehingga ziharnya tidak sampai menjadi talak. Jadi, Bu, dulu ada kejadian. Dalam surat juz ke-28 yang awal, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Jadi, Bu, ada seorang lelaki namanya Aus bin As-Samit, sahabat. Ini namanya sahabat, Bu, ya. Memang ketemu di zaman Nabi. Orang yang bertemu dengan Nabi, siapakah sahabat itu? Orang yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan dia wafat dalam keadaan iman. Itu sahabat. Nah, dulu sahabat Aus As-Samit, beliau melihat istrinya, namanya, Bu, orang Arab, ya, orang Arab, dan mereka itu makannya daging, nah, seperti kita di Indonesia makan apa namanya tuh, pecel lele, tempe, tahu. Mereka makannya Arab, dan perempuannya cantik-cantik. Menurut orang Arab begitu zaman kecil. Nah, jadi melihat bahwa istrinya itu sedang bermunajat kepada Allah. Nanti kita akan baca lagi referensi yang lainnya. Dan berhajatlah suaminya. Sesudah suaminya itu berhajat, ternyata si istri terus saja beribadah. Makanya, Bu, memang ketika suami berhajat, memang mesti segera untuk dipenuhi, walau fitan nur. Dalam hadisnya itu, walaupun seorang istri berada sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sibuk di mata si istri, bahkan sedang memasak di dapur. Sebab mesti ditunaikan hak ataupun hajatnya suami. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si istri tidak memenuhinya, sehingga istilahnya naiklah darahnya si laki-laki, dan dia mengucapkan seperti ini. Dia mengucapkan, bagiku kamu seperti punggung ibuku. Maka dilaporkanlah kepada Nabi tentang proses kejadian ini. Bahwa si istri tadi sudah dikeluarkan lafaz zihar. Lafaz yang di zaman jahiliyah sebagai lafaz tolak, sebagai lafaz cerai. Si istri tadi, dia pun mendatangi Nabi. Namanya, Bu, apa namanya kan? Makanya ya, lafaz cerai itu, tolak itu bagi seorang laki-laki. Makanya, Bu, lafaz cerai dari seorang laki-laki hukumnya adalah bid'ah. Nggak boleh sebetulnya dilakukan. Kalau seorang laki-laki itu dia langsung menceraikan istrinya 3 kali, nggak boleh. Itu talak yang bid'ah. Nggak boleh dilakukan seorang laki-laki. Dia mesti step by step. Tolaknya 1 dulu. Kalau ada masalah lagi baru 2. Baru yang terakhir 3. Sebab pikiran kita itu, perasaan kita tuh mudah berubah. 1 kali marah, tiba-tiba sudah sayang lagi. Nah, ketika seorang lelaki dia mengeluarkan lafaz talak, ternyata setelah dia keluar lafaz itu, karena nggak ada, kan biasanya, Bu, biasanya nih ya, tidak semua laki-laki, biasanya seorang suami bergantung kepada si istri, sehingga nggak ada lagi yang masakkan.
tidak ada lagi yang mencucikan bajunya, tidak ada lagi yang mungkin menghibur dia. Kecarian. Sudah karena dia kecarian, inginlah kembali lagi kepada istrinya. Tetapi yang digunakan oleh sahabat Aus bin As-Samit tadi, itu pakai lafaz zihar ini. Zihar artinya punggung, Bu. Bagian belakang badan kita. Kamu seperti punggung. Zihar itu zahrun, ya. Bagian belakang badan. Jadi lafaz ini bagaimana? Itu apakah lafaz cerai atau tidak? Ditanya kepada Nabi. Bahwa ini iya, sama seperti jahiliyah dulu, ini masih statusnya masih cerai. Istri, ya, namanya Khawlah. Ketika mendengar ini, istilahnya beliau ini nggak terima. Kok begitu? Kok lafaz zihar itu dihukumi sama dengan talak? Oh, itu merugikan saya. Wanita ini datang kepada Nabi dan mengatakan ketidaksetujuannya akan hal ini. Jadi Bu, memang hebat-hebat sahabat ini ya. Sahabiah perempuan, wanita sahabiah ini, memang derajat mereka tinggi di sisi Allah. Saking hebatnya sahabiah ini, mereka pun istilahnya nggak terima dengan apa yang disabdakan Nabi, bahwa ini masih seperti dulu, nggak terima. Akhirnya apa? Jadi ditanyakan kepada Nabi, bagaimana wahai Rasulullah? Saya ini seorang perempuan yang saya sudah dinikahinya dan saya sudah memiliki anak. Kalau dulu mungkin ketika saya masih muda, padahal sebetulnya istilahnya masih cantik beliau ini. Kalau dulu saya masih muda, mungkin saya akan bisa lagi mencari lelaki yang lain. Tetapi saat ini saya sudah tua dan saya memiliki banyak anak. Saya tidak terima dengan keputusan ini. Rasulullah SAW beliau menyabdakan awakamakol bahwa belum ada wahyu yang sampai kepada saya mengenai hal ini. Berarti hukumnya masih sama dengan seperti yang dulu. Itu yang beliau sampaikan. Ya, jadi beliau wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tak akan menyampaikan satu hukum kecuali berdasarkan wahyu. Beliau belum berani memutuskan apakah ini tolak ataupun tidak. Selagi belum ada keputusan daripada Allah, maka hukumnya masih berlaku dengan sebagaimana yang biasa, yang berlaku di jahiliyah. Maka perempuan tadi, wanita tadi kembali ke rumah. Nangis doa pada Allah, ya Allah, kulaporkanlah hal ini kepada Engkau, wahai Allah. Tashtaki ilallah. Lafaz Qur'annya, tashtaki ilallah. Artinya apa? Beliau melaporkannya kepada Allah. Ketika seorang wanita ada masalah dalam keluarganya, bukanlah langsung lapor kepada mertua, kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada teman-teman. Tidak. Ini wanita yang barokah. Tashtaki ilallah. Beliau melaporkan kejadian ini kepada Allah. Ya Allah, aku wanita yang sudah berumur. Aku wanita yang memiliki banyak anak. Mengapa hal ini terjadi seperti saat ini? Ya Allah, sampaikanlah kepada nabimu, engkau merubah keputusan ini. Jadi hadirin rahmati Allah SWT, turunlah ayat. Oke, kita akan baca sedikit demi sedikit. Nah, hadirin rahmati Allah, ini ayatnya tadi ya. Qad sami'allahu qaulal lati. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya. Jadi begitu tadi beliau doa pada Allah melaporkan, turun ayat. Ini ayatnya. Sungguh, di sini lafaznya ya, sungguh Allah telah mendengar. Artinya apa? Ini ya, ini kejadiannya si perempuan itu yang dia doa di rumah. Si perempuan itu dia doa di rumah, dia bermunajat kepada Allah. Tetapi turun ayatnya kepada Nabi. Ya, turun ayat kepada Nabi yang beliau itu berada di tempatnya. Kemudian Nabi menyampaikan ayat ini. Berarti menunjukkan bahwa Nabi adalah Nabi. Bukan beliau buatan sendiri. Bahkan di sini lafaznya qad sami Allah. Allah telah mendengar, betul-betul mendengar laporan si perempuan tadi yang dia bermunajat sendirian. Fi zawjiha, mengenai suaminya, wa tashtaki ilallah.
Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar apa perbincangan di antara Nabi dengan si perempuan itu ketika dilaporkan ketika awal tadi. Oke. Kemudian alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatum ila Allahi waladnahum. Ini Bu ya. Orang-orang di antara kamu yang menziar istrinya, yaitu menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Istri beda dengan ibu. Ibu adalah wanita yang melahirkan kita. Sedangkan istri adalah pasangan daripada si suami itu, yang dia halal dengan istrinya. Ini diterangkan Allah dalam Al-Quran dengan lafaz yang jelas. Ya, istri bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka adalah perempuan yang melahirkannya. Sampai dijelaskan seperti itu. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Jadi memang lafaz tersebut tidak disukai Allah. Jangan sampai, artinya apa? Seorang suami jangan salah-salah berucap kepada istrinya. Oke, terus. Ayat selanjutnya. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim, dan mereka yang menziar istrinya. Kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan. Maka mereka wajib memerdekakan budak sebelum suami itu bercampur. Jadi, hadirin rahmati Allah, orang yang dia berzihar, ya, dia menganggap istrinya. Zihar yang diharamkan bagaimana? Zihar yang diharamkan adalah kalau dia niat bahwa dia menceraikan istrinya dengan lafaz zihar tadi, maka dia berdosa dan jatuhlah talaknya. Tolak, ya, tolak itu ada dua. Tolak sharih, tolak kinayah. Kalau tolak sharih itu jelas, lafaznya aku ceraikan kamu, aku talak kamu. Jelas lafaznya ini. Aku ceraikan kamu, aku talak kamu. Itu namanya tolak yang jelas, sharih bahasa Arabnya. Yang kedua adalah tolak kinayah. Tolak yang dia adalah berupa ungkapan-ungkapan kiasan. Aku pulangkan kau ke rumah orang tuamu. Kuharamkan kamu seperti punggung ibuku, dengan niat di dalam hatinya bahwa dia menceraikan istrinya. Atau seorang suami dia kirim SMS, dia kirim WhatsApp, dia kirim surat, dia kirim email, ataupun di Facebook, aku ceraikan kamu. Aku pulangkan kamu ke rumah ibuku, tapi dia ada niat dalam hatinya bahwa aku menceraikan istriku. Jatuh talaknya. Jadi ibu sekalian, zihar itu, ya, zihar itu tergantung niatnya. Kalau tadi seperti, aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu, tapi dia cuma hanya pisah aja, itu bukan talak namanya. Karena dia nggak pasang niat, hanya mau pisah aja dulu, biar aman, mengademkan pikiran antara suami dengan si istri. Jadi tergantung niat. Oke, ini Bu ya tadi namanya Khawlah binti Sa'labah, mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya Aus bin As-Samit. Oke, jadi ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya apa? Orang yang dia berzihar, orang yang dia melakukan ungkapan-ungkapan, ini Bu ya, anti alayya ka zahri ummi, lafaz bahasa Arab. Bagiku dirimu itu sama seperti punggung ibuku. Itu jadi apa namanya itu lafaz yang istilahnya sangat di zaman jahiliyah sangat terkenal dengan lafaz-lafaz cerai. Maka ibu-ibu sekalian, orang yang mengatakan seperti itu dia kena denda. Ya, dendanya akan kita baca nanti berikutnya. Ini zihar di masa Islam. Setelah Islam datang, praktik zihar tidak dihapus total. Hanya saja ada perubahan beberapa, yaitu Islam menjadikan zihar sebagai hukum di akhirat dan hukum duniawi sekaligus. Zihar, hukum akhirat. Maksud dari zihar sebagai hukum akhirat adalah bahwa melakukan zihar adalah haram dan pelakunya berdosa besar. Artinya apa?
seorang lelaki mesti menjaga kata-katanya yang keluar daripada mulutnya ketika berkaitan dengan hubungannya kepada istrinya. Sedangkan hukum duniawi adalah bahwa haram hukumnya melakukan hubungan intim suami istri dengan dizihar, kecuali setelah mengeluarkan tebusan ataupun kafarah sebagai pelajaran bagi suami. Jadi ini suami memang yang dibebankan. Jadi lafaz apa saja? Ustadz, gimana kalau kita mengatakan pipi kamu seperti pipi ibu saya? Ataupun kamu kurusnya sama ya dengan ibu saya. Bagaimana? Apakah ini termasuk zihar? Lafaz seperti itu tidak termasuk zihar. Mengapa? Kembali ke niat. Dan kita memang berbeda dengan orang Arab tadi. Kalau orang Arab, tradisi mereka mengatakan kamu seperti punggung ibuku, itu memang udah lafaz tolak. Itu memang lafaz yang tinggi dalam mengucapkan perpisahan antara suami dengan istri. Nah, kalau kita itu kadang hanyalah bersifat pujian ataupun hanya mengatakan hanya sebatas kata-kata saja. Pipi kamu seperti pipi ibu saya. Jempol kamu seperti jempol adik kandung saya yang perempuan. Jadi, zihar tidaklah termasuk itu. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya. Ini juga contohnya. Perbuatanmu, tingkah lakumu seperti tingkah laku ibuku. Nah, ini kalimat yang tidak sharih. Jelas lugas dalam zihar, ya. Jadi ini istilahnya bukanlah termasuk zihar. Karena tidak dibarengi niat zihar, maka tidak jatuh hukumnya zihar kepada dia. Oke, terus. Ini Bu, sekarang panggilan mama, ibu, bunda untuk istri. Dia manggil istrinya adalah bunda. Bunda, sini dong. Umi, umi. Nah, seperti itu bagaimana? Kemarin ada permasalahan. Kita nggak boleh mengatakan kepada istri kita pakai lafaz abi, ataupun umi kepada istri, pada suaminya abi. Itu kita sudah merubah nasab. Oh, salah. Kita di Indonesia, ya, itu panggilan. Supaya apa? Melatih anak-anak kita memanggil dengan panggilan yang baik kepada abinya, kepada ayahnya, kepada uminya, ibunya, mamanya, bundanya. Dan nyata Bu ya, banyak yang kadang-kadang manggil istrinya manggil ayahnya abang. Si istri manggil suaminya dengan lafaz abang. Terakhir apa? Anaknya juga manggil abang. Anaknya juga manggil abang kepada si ayah. Bang, bang, bang. Begitu. Si suami memanggil istrinya Dinda. Dinda, Dinda. Terakhir apa? Si anak manggil ibunya dengan lafaz Dinda. Dinda, Dinda. Padahal itu panggilan antara suami dengan si istri. Nah, maka supaya melatih anak-anak, mungkin ibu-ibu mungkin pernah merasakan juga panggilan-panggilan seperti itu. Nah, supaya kita melatih anak-anak manggil orang tuanya itu dengan yang baik, maka panggil dengan bunda, abi, ayah, manggil suaminya seperti itu. Jadi, itu adalah kebiasaan kita seperti itu. Dan ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tidaklah berkaitan dengan syariat sehingga haram. Kita semua sudah tahu bahwa seorang istri yang memanggil kepada suaminya abi, bermaksud apa? Bahwa abi itu adalah ayah daripada anaknya. Bukanlah ayah daripada dirinya. Itu sudah maklum. Tidak perlu di sini dikaji-kaji, kita orang Indonesia. Bukanlah sebagai abi, ayah daripada si istri, tetapi ayah daripada anak-anaknya. Jadi itu tidak ada masalah pemanggilan abi ataupun ummi di tempat-tempat kita. Gitu, Bu. Kemudian kafarah zihar. Ya. Orang yang tadi dia mungkin istilahnya lafaz itu keluar daripada mulutnya, dan dia menganggap bahwa ini adalah lafaz zihar sebagaimana yang dipelajari dalam kitab-kitab fikih itu, yang dia menganggap bahwa dia gini Bu ya, dalam Islam ini, dalam syariat kita, bahwa dia itu mau menjauhkan istrinya daripada dia. Kalau niatnya cerai, maka tercerai. Tetapi kalau dia lafazkan, dia haramkan dirinya. Kamu seperti punggung ibuku, dengan niat dia bahwa dia mengharamkan
dirinya atas istrinya, maka itu kena kifarat. Maka dia bayar kafarat. Kafaratnya apa? Tahriru raqabah. Mesti apa? Membebaskan hamba sahaya. Hamba sahaya sekarang sudah sulit. Memang masih ada, Bu, ya. Apa namanya, jual beli manusia itu memang masih ada, tetapi bukanlah sebagaimana dahulu. Jadi di Meksiko, di Amerika sana memang sering kita dengar berita-berita tentang human trafficking, ya, penjualan manusia dan sebagainya. Tetapi bukan itu hamba yang legal, ya. Ini sulit kita dapatkan. Jadi tadi dia mesti membebaskan hamba saya. Kalau dia tidak bisa membebaskan saya, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Maka dia mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan aja saya nggak mampu, apalagi 2 bulan. Berarti terakhir nih. Faman lam yastati fa'it'amu sittina miskina. Kalaupun dia tidak mampu juga, maka hendaklah dia memberikan makan 60 orang miskin. Makannya gimana? 1 hari apa sekali makan? Baznas, Badan Zakat Nasional, memutuskan bahwa makannya 3 kali makan kita. Jadi kalau uang Indonesia kurang lebih, istilahnya makannya cukup dan kenyang, kurang lebih 1 hari itu paling minimal adalah 50.000 rupiah. Maka dia mesti memberikan baik berupa uang kah ataupun berupa makanan, dijamunya sebanyak 60 orang. Itulah istilahnya yang terakhir ketika untuk membayar kifarahnya, kafarah daripada pembayaran zihar itu. Jadi ibu-ibu sekalian rahmati Allah SWT, ringkasnya bahwa seorang suami wajib dia menjaga lisannya. Dan kadang juga, Bu, sebagai perempuan kita juga menjaga lisan kita. Ketika ibu-ibu berpasangan, berumah tangga, maka memang lisan kita memang kita hati-hati juga. Kebanyakan yang meminta cerai adalah perempuan. Dan memang hak cerai di tangan laki-laki. Ya, memang begitu. Sebab laki-laki memiliki kemampuan yang istilahnya lebih mendalam daripada perempuan. Jadi intinya bahwa lafaz-lafaz tadi, zihar, itu haram hukumnya diucapkan oleh suami. Namun ketika diucapkannya sebagai lafaz cerai, maka tercerailah si suami itu. Mungkin demikian ibu-ibu sekalian masalah zihar ini. Karena zihar ini ada di dalam kitab-kitab fikih. Dan ini dibahas dalam kitab-kitab fikih. Maka ini termasuk daripada pembahasan bab mengenai pernikahan. Hendaklah seorang suami ataupun seorang istri dia menjaga lisannya daripada perkataan-perkataan yang tercela. Khususnya bab-bab mengenai bagian tubuh penyerupaan daripada suami ataupun istrinya. Begitu, Bu, kurang lebih. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Gini, tadi saya dengar kalau nggak salah ya, kalau seorang suami itu kalau menjatuhkan talak itu jangan sekaligus, seumpama talak 3 itu nggak bisa diucapkan dalam waktu satu kali. Terus yang saya tanyakan hukumnya gimana atas perkawinannya seandainya suami itu menjatuhkan talak 3 dalam jam dan waktu yang bersamaan. Terus berselang berapa hari terus beliaunya minta rujuk, itu gimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya, Bu, ya, sebelum pernikahan itu wajib kita hukumnya belajar mengenai pernikahan. Ibu-ibu yang memiliki anak gadis yang akan menikah, diingatkan supaya mempelajari hukum hakam mengenai pernikahan. Apa-apa saja lafaz-lafaz, teknik-teknik, psikologi, bagaimana melayani suami, dipelajari. Bukanlah datang begitu saja, tidak. Saya suka, kamu suka, sudah menikah. Nggak begitu saja. Banyak hal-hal yang perlu kita persiapkan ketika pernikahan itu. Seorang yang akan haji, maka dia wajib untuk belajar tentang haji. Seorang yang akan berbisnis, dia wajib mengetahui tentang seluk-beluk mengenai perbisnisannya. Begitu juga nikah. Nah, para ulama banyak berpesan bahwa tolak 3 yang dilakukan sekali waktu itu jatuh 3. Itulah pendapat yang paling kuat. Jadi orang yang sudah
Laki-laki yang dia ketika keluar daripada mulutnya, aku ceraikan kamu 3, itu jatuh 3. Terputuslah hubungan antara si suami dengan si istri. Kan dia nggak tahu Ustadz. Nah itu dia masalahnya. Maka si suami, dia wajib belajar mengenai bagaimana menjatuhkan talak itu. 1, 2, 3. Loh, kan Ustadz, dia mau rujuk nih bagaimana nih? Dia menyesal betul. Tadi seperti hilang akalnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita dalam beribadah salah misalnya. Sholat kita, cara sholat kita, ini sekarang salah. Ada orang yang dia 60 tahun, dia berwudunya, dia menganggap bahwa rambut adalah hal yang sunnah. Ya, padahal rukun wudu 4 anggota yang mesti dibasuh. Wajah, tangan, rambut, dan kaki. Rambut itu wajib dibasuh. Tapi dia ini menganggap bahwa rambut adalah merupakan sunnah, nggak wajib untuk dibasuh. Sehingga apa? 60 tahun sholatnya itu semuanya mardudun, ditolak. Mengapa? Karena dia nggak tahu bahwa ternyata rambut adalah wajib. Jikalau ibu-ibu sekalian sholat dan sholatnya dalam keadaan salah, siapa yang mesti disalahkan? Kan saya nggak tahu Ustadz. Kan nggak ada Ustadz yang mendakwahi saya. Kan nggak ada istilahnya buku ataupun saya belum dapat hidayah, saya masih gentayangan di tengah jalan. Masih jadi kuntilanak. Bagaimana nih? Salah siapa kira-kira? Salah kita. Mengapa? Sholat kita nggak betul. Mengapa? Baca Quran kita nggak betul. Mengapa? Perintah-perintah Allah yang dibebankan kepada kita adalah salah kita kerjakan. Salah kita sebab thalabul ilmi fardhah ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib. Hidayah, Bu, taufik, petunjuk daripada Allah, bukan nunggu. Tidak. Dicari, diambil, diusahakan, didapatkan. Aku belum dapat hidayah. Ya memanglah. Karena nggak sadar-sadar. Istilahnya, dia nggak mau berusaha mencari bagaimana yang terbaik. Hati kita nih, Bu, kita nih fitrah kita. Ada saja. Itu kita mau kebaikan. Hati kecil kita, ketika kita berbuat buruk, berbuat dosa, tahu kita nih, ini dosa nih. Hati kecil kita akan berkata. Itu Allah sudah menitipkan petunjuk sebetulnya. Tobatlah sekarang. Cuma kita lari-lari. Setannya kebanyakan, Bu. Setannya kebanyakan. Setan udah bertumpuk istilahnya. Di kuping ini banyak payah kita bangun tahajud. Nah, begitu istilahnya sudah saking banyaknya istilahnya godaan-godaan kepada kita. Maka ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, orang yang dia salah dalam beramal itu dosanya kembali kepada diri kita sendiri. Makanya beruntung ibu-ibu sekalian. Mengapa? Kita mesti ada selalu niat dalam hati kita sebagai thalibul ilmi. Saya belajar. Saya ini masih belajar. Itu ditanamkan dalam hati kita. Kalau kita masih merasa sebagai pembelajar, sebagai pelajar, kesalahan kita mudah-mudahan dimaafkan Allah. Sebab kita masih proses belajar. Tapi kalau tadi yang model tadi, dia nggak mau belajar-belajar, merasa udah paham, ternyata salah. Dia nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu. Padahal istilahnya guru itu ada, ustadz itu ada. Guru-guru agama ada, online ada, YouTube bisa dibuka di mana-mana. Tapi dia nggak mau berusaha. Nah, dia berdosa. Maka kembali ke tadi. Tolak 3, jatuh 3 dalam satu waktu. Walaupun dia minta rujuk, hubungan telah terputus. Itu bahayanya, Bu. Maka memang mesti berhati-hati dalam mengucapkan lafaz, khususnya lafaz cerai itu. Itu kita istilah tak melihat apa-apa, kita hukumnya seperti itu. Gitu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pernah dengar istilah itu ada yang sudah menikah selama puluhan tahun, terus kemudian ada yang lama tidak ketemu suami dan istri, terus kemudian ada istilah mau membangun nikah gitu. Itu sebenarnya hukumnya bagaimana, Ustadz? Kurang paham saya, Bu. Mau membangun nikah gitu, ada istilah itu saya mau membangun nikah lagi gitu, katanya gitu. Kurang Pak, dia mau nikah lagi atau bagaimana, Bu? Atau enggak, ini kan ada yang misalnya sudah pernikahan lama, sudah menikah selama 10 tahun, 15 tahun gitu. Terus ada itu bilang gitu, mungkin saya takut apa gini-gini, saya mau membangun nikah lagi sama istri saya gitu. Gimana itu hukumnya, Ustaz?
Artinya kan tidak ada pernikahan lagi kan? Dia tetap dengan istrinya. Iya, tetap dengan istrinya, tapi kayak seperti memperbaiki nikah gitu atau membangun nikah lagi gitu loh. Gimana itu hukumnya? Berarti istilahnya mungkin dulunya dia bersifat kasar dengan istrinya, sekarang dia mau tobat, mau memperbaiki hubungan pernikahannya. Dulu dia mabuk-mabukan, sekarang istrinya sudah tobat, kan begitu Bu ya? Ya, tapi itu seperti nikah kedua gitu Ustaz. Misalnya seperti ada pakai akad-akad gitu Bu? Iya, seperti akad-akad itu pernah dengar seperti itu. Kalau akad-akad gitu saja Bu, istilahnya gaya-gayaan, acara-acara, akad lagi, istilahnya nggak ada masalah sih. Kalau istilahnya mau buat acara seperti itu, tidak bertentangan dengan syariat juga. Hanya buat acara istilahnya berakad baru, boleh-boleh saja. Akad baru, syukuran lagi gitu, itu diperbolehkan ya Ustaz? Boleh, nggak ada masalah. Oh, iya. Yang masalah kan biasanya kalau nikah lagi Bu, itu yang biasanya masalah. Kan? Oke, jadi itu contoh Bu ya, sama dengan seseorang yang dia anak-anak muda kita kan sangat-sangat Masya Allah lah istilah pergaulannya. Maka mereka itu baiknya anak-anak muda ini, kalaulah memang belum cukup hartanya untuk buat pesta, kan namanya juga kita Indonesia ini kan kadang kalau nggak buat pesta kan nggak marem istilahnya kan Bu. Jadi kalaulah memang mau istilahnya si laki-laki sudah suka dengan si perempuan sudah suka, hanya saja memang biaya untuk pernikahan yang istilahnya mungkin ya, istilahnya biasa-biasa standar-standar entah 50 juta lah kita katakan. Belum sampai uangnya. Kerjaan si laki-laki udah ada. Hanya saja karena supaya istilahnya hubungannya dengan si perempuan tadi, dia ingin halal. Nikah aja nggak apa-apa. Jadi nikah di KUA ya, nikah di KUA. Kemudian nanti acaranya mungkin 5 bulan ke depan ataupun 6 bulan ke depan. Nah, itu diperbolehkan. Jadi apa namanya itu solusi ya, itu solusi bagi anak-anak muda kita yang kalaulah memang kita lihat memang istilahnya yang calon menantu tadi sudah kira-kira sudah layak lah dengan anak kita, maka itu sangat dianjurkan supaya apa, terhindar daripada masalah-masalah yang lebih besar lagi. Jadi Bu, jadi tadi si laki-laki tadi ya, dia sudah menikah sebetulnya dengan si anak perempuan. Namun setelah 6 bulan berikutnya, namanya istilahnya acara kan begitu, sehingga mereka pakai akad lagi. Aku nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar 1 miliar. Sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh nggak seperti itu? Ya boleh. Itu namanya istilahnya seremonialnya. Padahal sebelumnya kan sudah menikah di kantor KUA. Isinya halal aja. Zaman sekarang Bu aneh kita. Kalau malam minggu datang pacarnya, padahal belum istilahnya dinikahi, itu kayaknya bangga begitu orang tuanya bahwa anaknya sudah ada pasangannya yang mereka akan sebentar lagi akan menikah. Sebentar, padahal enggak, istilahnya perbuatannya haram. Tetapi kalau ada yang mau nikah duluan, istilahnya nikah, tetapi istilahnya nanti acara kadang menjadi aib. Dan nikah kok nggak buat acara. Nah, itu jadi sering kadang-kadang seperti itu. Padahal secara syariat boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Jadi ibu-ibu sekalian, nah membuat acara tadi, acara kedua dengan istilahnya ada akadnya, angkah tukar dan sebagainya, itu bagaimana? Boleh untuk kita buat, silakan. Kan itu tetangga dulu kan pernah gini Ustadz, itu kan dulu menikahnya bulannya nggak bagus gitu, misalnya penanggalan Jawa ya bulan Suro apa bulan apa gitu loh. Terus kemudian nanti mau bangun nikah lagi di hari Id gitu, biar memperbaiki rezekinya lebih lancar, lebih bagus gitu katanya gitu. Tanggal-tanggal apa namanya, istilah Jawanya apa Bu ya? Bulan-bulan gitu katanya, bulan ini nggak bagus untuk nikah. Nggak tahu, saya juga belum paham, cuma pernah dengar. Jadi Bu, siapa yang meyakini itu memang berbahaya untuk akidah. Jadi memang itu istilahnya tidak baik kita ikuti. Nah, jadi tanggal-tanggal apa saja boleh-boleh saja. Nah, kalaupun dia istilahnya mau memperbarui, mungkin dengan berdasarkan tanggal atau tidak, kalaupun berdasarkan tanggal, tetapi dia tidak meyakini, alah ya, yang penting ikuti orang-orang tua aja, kita buat acara ini menyenangkan orang ajanya. Nah, boleh, nggak ada masalah. Jangan dia berkeyakinan bahwa mesti tanggal segitu. Itu yang tidak boleh. Begitu, Bu. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Yang lain yang mau bertanya? Iya, Assalamualaikum Ustaz. Ya.
Mohon maaf mau bertanya. Ini tentang zakat fitrah. Ada yang bertanya seperti ini. Beras itu kan makanan pokoknya kita. Terus tepung beras itu terbuat dari beras. Bolehkah berzakat fitrah dengan menggunakan tepung beras? Oke. Terima kasih. Oke. Maka lafaz hadisnya memang kalau Nabi ya zaman sahabat makanan mereka apa? Makanan mereka adalah kurma, ya makanan mereka kurma. Kita di Indonesia kira-kira Bu ya kira-kira yang lebih banyak itu makan tepung beras. Contoh Bu ya mungkin tepungnya dibuatnya jadi kue kah? Ataupun tepungnya dibuat jadi bubur. Kebanyakan orang makan bubur kah? Apa makan nasi kira-kira? Makan nasi. Jadi, karena nasi berarti zakat yang dikeluarkan adalah berupa beras. Bukan berupa tepung, walaupun tepung beras itu dari beras. Sebab tepung beras dibuat jadi kue, dibuat jadi bubur. Dan itu bukan makanan pokok. Jadi, makanan pokok kita adalah beras, nasi. Maka itulah yang dizakatkan, bukan berupa tepung. Begitu, Bu. Monggo yang lain. Kalau belum ada, saya bacakan dulu, ada di chat ya Ustaz. Pertanyaannya, kalau si suami berkata, kalau bukan karena saudara, sudah kau lepaskan dari dulu. Apakah itu juga fatal? Sedangkan si istri sudah terlalu sakit hati untuk pelajaran yang lain, Ustaz. Karena sekarang sudah lewat. Itu Bu, kembali ke niat ya. Ya, itu kembali ke niat. Kalau memang si suami dengan lafaz seperti itu, dia niat menceraikan istrinya, maka lafaz tadi sudah bisa menjadi lafaz cerai. Tulisan itu sama hukumnya dengan ucapan. Misalnya Bu ya, misalnya ada chatting-chattingan sekarang ini. Ada orang istilahnya satu di Hong Kong, satu lagi di Indonesia. Cowok ya, chatting-chattingan. Bagaimana hukumnya chatting-chattingan istilahnya yang bersifat mesra-mesra? Bagaimana? Apakah hukumnya sama dengan kita berkholwat, berdua-duaan? Ya sama. Tulisan dihukumi sebagaimana perbuatan. Nah, jadi tulisan saja ya. Kalau diniatkannya menjadi talak, itu bisa menjadi talak. Tulisan, apalagi lafaz. Jadi lafaz walaupun secara zahirnya itu termasuk kepada tolak kinayah, ya, ungkapan kiasan. Kalau diniatkannya ditambahkan dengan niat bahwa dia menceraikannya, maka tercerailah si istri. Tetapi kalau tidak, bukan. Berarti masih hubungan statusnya masih suami istri. Gitu, Bu. Terima kasih, Ustaz. Monggo ibu-ibu yang lain yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, Ustaz. Ya. Dulu itu saya awal nikah itu gini, suami saya bilang yang masalah zihar itu tadi, gini, kamu itu saya anggap sebagai orang tua saya juga, karena dia itu bukan dari kecil ya, dari remaja itu sudah tidak ada orang tua. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Itu berarti mengibaratkan kamu tuh ademnya kamu itu seperti, saya anggap seperti ademnya orang tua saya. Artinya apa? Si istri berarti mengayomi si suami. Si istri berarti sebagai sandarannya si suami. Karena apa? Si suami dulu istilahnya kuranglah kasih sayang daripada orang tuanya. Maka dianggapnya istrinya itu sebagai pengayom dia, sebagaimana orang tua. Nah, itu beda lafaznya dengan orang Arab. Kalau orang Arab adalah lafaz yang dia emosi. Tetapi lafaz seperti itu istilahnya sebagai pujian kepada si istri. Bahwa dia adalah sebagai pengayom dalam hidup si suami. Begitu, Bu. Oh iya. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mau nanya Pak Ustadz mengenai wudhu ya. Kalau seandainya kita habis mandi ya, kira-kira boleh tidak atau sah tidak wudhunya itu kita cuma menggunakan handuk yang besar? Ulang Ibu, setelah selesai mandi biasa ya? Iya, mandi biasa. Tapi pakai handuk besar gitu. Kira-kira wudhunya sah enggak? Ya, kalau ditanya apakah hukumnya sah atau tidak, hukumnya sah. Kalau ditanya hukumnya sah. Tetapi apakah beradab? Nah, itu kan lain lagi babnya. Nah, untuk bab adab memang istilahnya wudhu itu hendaklah memang kita sebaiknya memang beradab. Karena memang proses sholat itu sudah dimulai ketika kita juga menggunakan wudhu kita bagaimana. Makanya kenapa saya tanya tadi apakah tadi mandi biasa ataupun tidak? Sebab Bu, kalau Ibu misalnya selesai mandi wajib, selesai haid mandi wajib, maka mandi wajib itu sudah mengcover wudhu. Artinya apa? Jikalau Ibu setelah mandi wajib tidak berwudhu lagi, tubuhnya telah suci dan dia boleh untuk langsung mengerjakan sholat. Dengan syarat tidak ada istilahnya yang tersentuh daripada tangannya ke kemaluan. Hal-hal yang membatalkan sholat. Intinya apa? Orang yang setelah dia mandi wajib, maka wudhu itu sudah masuk di dalam mandi wajib. Seandainya Ibu langsung sholat tanpa berwudhu lagi setelah mandi wajib, tadi ya dengan syarat tidak ada hal-hal yang membatalkan sholat, maka orang yang mandi wajib langsung sholat, sah sholatnya. Nah, itu sudah ada. Nah, jadi tadi kembali ke tadi, bagaimana hukumnya orang yang berwudhu tadi dalam keadaan yang tidak sempurna, misalnya hanya pakai anduk saja, hukumnya sah, namun sebaiknya dia memakai pakaian yang sempurna baru berwudhu. Begitu Bu. Sama Bu ya, satu lagi dengan ketika bagaimana hukumnya Ustadz kalau kita baca Quran dengan tidak memakai kerudung, sama babnya. Baca Quran tidak diwajibkan dengan memakai kerudung, tetapi hendaklah setiap baca Quran pakailah kerudung, karena itu adalah bagian daripada adab ketika kita berkalam dengan Allah, ketika kita berbicara dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Jadi itu bagian daripada adab. Itu Bu. Mengenai sholat tarawih ya. Sholat tarawih kan ada sholat witirnya saja. Ya. Terus kan sholat tahajud juga ada witirnya. Nah itu kalau biasanya kita udah melaksanakan sholat tarawih itu, apakah sholat tahajud itu sholat witir lagi atau enggak usah? Oke, sholat witir itu hanya satu kali dilaksanakan, baik sebelum tidur maupun setelah tidur, hanya satu kali. La witrani fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau dia sholat witirnya sebelum tidur, maka nanti kalau dia bangun tidur, dia hanya sholat tahajud saja. Dia hanya sholat sunnah saja. Boleh. Apakah? Kan itu witir itu di akhir malam. Seseorang yang dia sholat witir setelah sholat tarawihnya malam misalnya. Karena bukan kita sholat tarawih, kan di sini biasanya kadang sholat tarawih kan 11 rakaat. Ya. Sholat tarawih 8 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Dan dia setelah tidur, setelah 3 rakaat witir, ya, itu dia tidur. Bagaimana hukumnya kalau kita melaksanakan sholat lagi, sholat tambahan, sholat tarawih ketika bangun tidur? Apakah boleh? Boleh. Mau sholat tarawih lagi, sehingga digenapkan menjadi 20, ataupun sholat tahajud, ataupun sholat taubat, sholat hajat, hukumnya boleh. Tanpa lagi ditambahi dengan sholat witir. Tetapi kalau istilahnya mungkin dia mau sholat witirnya nanti di akhir malam, silakan. Tetapi tidak dilaksanakan ketika setelah Isya itu. Jadi tinggal milih antara dua saja. Tidak ada witir dalam satu malam. Tinggal dipilih Bu. Begitu Bu. Oke. Terima kasih Pak Ustadz atas bimbingannya. Monggo yang lain. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ya Bu. Ustadz, saya mau tanya soal jumlah sholat tarawih. Itu biasanya itu kalau enggak 8 itu 20. Lah, saya tuh pengen pernah suatu saat itu, biasanya kan saya melaksanakan sholat tarawih itu 8 rakaat.
Terus setelah tidur mau sholat malam itu pengen digenepin 20. Tapi sebelum 20 waktunya keburu habis. Itu apakah gimana hukumnya Ustadz? Sholat tarawih, berapakah paling banyak sholat tarawih? Tidak terhingga. Berapakah minimal sholat tarawih? 2 rakaat. Oh, jadi nggak ada batasannya gitu Ustadz ya? Tidak ada. Oh, gitu. Tetapi afdalnya jumhur ulama, nabi, sahabat terus di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sampai sekarang sholat tarawih 20 rakaat. Kalau ibu-ibu berjemaah nanti 11 rakaat, silakan disempurnakan sebagaimana sholat tarawihnya Nabi, sebagaimana sholat tarawihnya sahabat. Berapa rakaat? 20 rakaat. Jadi walaupun tadinya sudah sholat witir tadi bersama imam misalnya, nah silakan ditambah masing-masing sehingga genap menjadi 20. Kalau nggak sampai bagaimana? Cuma 18. Ya boten nopo-nopo. Besok nanti diniatkan lagi untuk menyempurnakan lebih baik lagi. Begitu Bu. Ya, soalnya kalau pengen belajar baca surat yang panjang, tapi ternyata waktunya nggak cukup gitu loh Ustadz. Oh, alhamdulillah. Bangunnya lebih cepat Bu. Tidurnya udah malam Ustadz. Gitu Bu. Ya, insya Allah nanti lebih baik. Makasih Ustadz jawabannya. Monggo silakan yang lain, ada lagi yang mau bertanya, Ibu. Sholat tahajud terus baru rakaat. Suara kurang jelas. Mohon maaf Mbak, suara kurang jelas. Sinyalnya mungkin. Ataupun ditulis saja boleh. Boleh dicek Mbak. Monggo yang lain dulu. Ada pertanyaan di chat Ustaz, saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau bertanya di luar tema. Apakah harta istri bisa jadi warisan untuk anak-anaknya atau hanya harta dari pihak suami yang bisa dijadikan warisan bila istri atau suami tersebut sudah wafat? Begitu pertanyaannya Ustaz. Ya, kalau istrinya wafat, ya, suami masih hidup, yang meninggal itu istrinya. Bagaimana? Apakah harta warisan istri itu bisa diwariskan ke anak-anak? Hukumnya bisa. Sebab yang meninggal adalah sang istri. Tetapi nanti lihat nanti bagian-bagian faraidnya. Nanti ada kalanya untuk orang tua ada, untuk suami ada, untuk anak-anaknya ada. Jadi tetap dilihat faraidnya, ya. Jadi di antara suami ataupun si istri yang dua-duanya meninggal, itu memang akan jatuh ke anaknya. Ya, nanti tetap anak-anaknya akan dapat. Siapapun yang meninggal, keluarga di sekitarnya itu akan mendapatkan harta warisan, tetapi nanti lihat bagian-bagian faraidnya bagaimana. Itu Bu. Terima kasih Ustaz. Monggo yang lain kalau masih ada lagi yang mau bertanya. Gak ada lagi ya? Mungkin bisa langsung ditutup Ustaz. Kita langsung doa. Ya, ibu-ibu sekalian rahmatullah SWT, alhamdulillah. Sama-sama kita baca Al-Fatihah. لحضرة النبي المصطفى بنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان آمين. ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Amin. ibu-ibu sekalian, rahmati Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Demikian tadi pengajian kita. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang mau bertanya lagi bisa langsung konsultasi di dompet Duafa Hongkong konsultasi online B. Saya bacakan nomornya. Nomornya 52982419. Alhamdulillah pengajian dalam siang hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan penyampaian kata. Marilah kita bersama-sama menutup majelis perantau online ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi